Bagus pertanyaannya. Dan ini berkaitan dengan istilah yang namanya antropomorfis. Menggambarkan keberadaan Allah dengan gambaran manusiawi. Kalau antropopati dengan gambaran emosi manusia. Makanya menyesal. Allah itu menyesal. Tapi ada tapinya ya. Alkitab sendiri juga menjawab dalam ayat yang lain bahwa Allah itu bukan manusia yang bisa menyesal. Jadi kata menyesal di situ harus dikasih tanda petik. Jadi menyesalnya Allah dan menyesalnya manusia itu pasti beda. Kaki Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Jadi kata Allah menyesal dalam Alkitab itu namanya istilah antropomorfis tadi atau antropopati. Itu mau menunjukkan kebenaran kata menyesal di situ itu tanda petik. Dalam bahasa aslinya itu lebih tepat terjemahannya bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris itu malah tidak disebut Allah menyesal, tapi apa? Allah bertobat, repent. Ya, repent itu bertobat. Nah, mungkin kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, sungkan ya orang Indonesia kalau menulis Allah itu bertobat. Itu lebih mengerikan daripada Allah menyesal. Kan tidak mungkin toh Allah itu bertobat. Bertobat itu menunjukkan apa? Atau menyesal itu menunjukkan apa? Menyesal itu menunjukkan bahwa dia pernah berbuat salah lalu menyesal. Itu bisa seperti itu kan. Saya sudah salah. Mungkin salah mengeluarkan kalimat atau salah merencanakan sehingga saya menyesali rencana saya yang salah. Nah, pertanyaannya, mungkinkah Allah itu salah? Kalau manusia bisa salah, kan bisa menyesal. Manusia menyesal karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga ada kejadian yang dia nggak tahu terjadi, dia menyesal. Nah, apakah Allah tidak tahu apa yang akan terjadi? Tidak mungkin dia tahu semua apa yang akan terjadi. Jadi penyesalan Allah itu pasti nggak seperti manusia menyesal karena manusia nggak tahu. Lalu yang ketiga, ya, kenapa manusia bisa menyesal? Karena manusia itu tidak berdaya di dalam kejadian yang dia alami yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Manusia tidak berdaya menghindari itu. Itu menyesal kan? Aduh, kok kejadian seperti ini? Saya tidak mengendaki ini, tapi saya tidak berdaya untuk merubah keadaan ini. Nah, itu manusia menyesal karena tidak berdaya. Apakah Allah tidak berdaya? Sehingga Allah di dalam ketidakberdayaan dan kejadian yang dia tidak mengharapkan, itu Allah kemudian tidak mampu untuk menguasainya. Tidak mungkin kan. Karena Allah itu maha kuasa. Nah, jadi di dalam hal ini kata menyesal itu menunjukkan apa? Menunjukkan yang pertama, saya kasih ilustrasi supaya jelas ini ya. Yaitu ada orang tua sudah mendidik anaknya dengan sesempurna-sempurnanya, dibekali dengan pengertian yang baik, dengan ilmu yang baik, dengan, pengertian yang baik, pokoknya semua dibekali, luar biasa orang tuanya mendidik anaknya dan mempersiapkan anaknya. Sudah, lalu anaknya sudah dewasa, lalu anaknya terjun ke dunia masyarakat. Di dalam terjun ke dunia masyarakat, anaknya ternyata salah milih teman, lalu salah pergaulan, lalu terlibat dalam narkoba, lalu akhirnya sampai ketangkep polisi dan sampai di penjara. Nah, begitu orang tuanya mendengar berita ini, orang tuanya menyesal. Ini memang ilustrasi, ini tidak lalu 100% menggambarkan Allah, tapi yang saya mau tunjukkan adalah bahwa menyesalnya orang tua ini bukan karena orang tuanya yang salah.
Tapi menyesalnya orang tua ini mau menunjukkan bahwa anak ini sudah dalam kondisi salah jalan. Nah, itu yang dimaksud kalau Allah menyesal melihat manusia yang diciptakannya ini berdosa, ya seperti itu. Itu mau menunjukkan kondisi manusia yang dalam keadaan berjalan tidak seturut dengan hukum-hukum Tuhan. Yang kedua, jadi waktu Allah mengutus Yunus untuk pergi ke kota Ninawi dan memperingatkan kota Ninawi, Yunus kan larinya ke Tarsus, lalu tidak mau ke Ninawi. Tapi Tuhan paksa kan, akhirnya sampai Yunus masuk dalam perut ikan, lalu dimuntahkan, lalu terpaksa dia tetap ke Ninawi, lalu dengan marah-marah, maki-maki orang Ninawi tanpa disangka-sangka Ninawi bertobat. Lalu dikatakan dalam Alkitab, menyesallah Allah. Nah, di sini bahasa Indonesia agak salah. Allah menyesal karena sudah merencanakan yang tanda petik yang jahat untuk kota Ninawi. Padahal itu salah, terjemahan yang salah. Allah bukan salah sudah merencanakan yang jahat. Tidak, Allah tidak berbuat salah itu, tapi Allah menyesalnya karena dikatakan apa? Karena Allah tidak melaksanakan seperti yang diancamkan kepada Ninawi. Alias Allah itu hanya mengancam kota Ninawi itu mau dihancurkan itu hanya ancaman kepada Ninawi. Allah bukan punya maksud membinasakan Ninawi, tapi Allah justru punya maksud menyelamatkan Ninawi. Caranya bagaimana menyelamatkan Ninawi? Mengutus Yunus untuk marah-marahi kota Ninawi yang memberikan ancaman-ancaman kepada kota Ninawi dan ternyata kota Ninawi bertobat. Nah, dari mana kita juga yakin bahwa ini adalah rencana Allah? Karena kita punya presupposisi pertobatan itu datangnya dari Tuhan. Pertobatan yang sejati loh ya. Pertobatan yang sejati itu karena Roh Kudus sendiri yang menyadarkan seseorang sehingga dia bisa bertobat. Jadi yang membuat pertobatan di Ninawi itu siapa? Tuhan sendiri. Tapi memakai sarana Yunus untuk marah-marah itu. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan, sudah mengerjakan di dalam hati penduduk Ninawi. Mereka begitu mendengar ancaman itu, mereka menyesali dosa-dosanya. Mereka bertobat dari dosa-dosanya dan Allah tidak melaksanakan seperti yang diancamkan. Bukan Allah tidak jadi melaksanakan rencananya. Bukan, Allah tidak punya rencana membinasakan Ninawi. Allah justru punya rencana menyelamatkan Ninawi. Nah, ini semua suatu penafsiran dengan suatu presupposisi yang konsisten bahwa Allah tidak mungkin salah